Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan cara mendaftar kurikulum Merdeka. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan penjelasan cara mendaftar, sedetail-detailnya saya jelasin ya. Kemudian hari ini saya bakal jelasin lagi terkait dengan bagaimana cara mendaftar kurikulum Merdeka ya, ataupun sekolahnya yang belum menjadi kurikulum Merdeka, yang awalnya dari K13 menjadi kurikulum Merdeka ya. Itu bagaimana caranya. Nah, kita bahas di video ini. Jadi bagi kemarin yang bertanya cara mendaftar yang sudah terdaftar, itu silahkan cek di link deskripsi video ini ya. Jadi di link deskripsi video ini sudah lengkap saya masukkan semua link-link yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Oke teman-teman, di sini silahkan ya. Jadi terkait dengan pendaftar kurikulum Merdeka itu menggunakan yang namanya platform Merdeka Mengajar ya, ataupun teman-teman yang biasa menggunakan yang namanya laptop, itu silahkan mengunjungi yang namanya web guru Kemdikbud.go.id ya, yang versi laptopnya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang namanya versi HP, itu boleh, tampilannya sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke. Yang pertama yaitu ini saya menggunakan yang namanya laptop. Silakan teman-teman yang namanya buka aplikasi kurikulum Merdeka, itu yang diunduh melalui Play Store. Nanti saya masukkan juga linknya di deskripsi video ini. Nah, silakan teman-teman masuk di sini ya. Jadi masuknya itu dengan menggunakan akun Belajar ID. Setelah teman-teman download aplikasi kurikulum Merdeka di Play Store, itu silakan teman-teman klik unduh, kemudian setelah terunduh klik masuk. Nah, setelah masuk teman-teman silahkan tambahkan akun Belajar ID-nya pada ponselnya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini saya klik gunakan akun lain, ataupun biasanya itu di ponsel tambahkan akun ya. Silahkan masuk dengan akun Belajar ID-nya kepala sekolah. Jadi bukan dengan akun Belajar ID-nya guru, tapi untuk mendaftar kurikulum Merdeka itu digunakan yang namanya akun Belajar ID kepala sekolah. Pastikan ya akun Belajar ID kepala sekolah itu sudah berada pada sekolah induk ya. Jangan sampai masih terdaftar di sekolah yang lama apabila dia adalah kepala sekolah yang mutasi ya. Jadi pastikan dulu ketika teman-teman mencari akun Belajar ID-nya di web Belajar ID, itu pastikan dia sudah terdaftar pada sekolah yang terbaru atau yang terakhir. Itu makanya perlu yang namanya pemutakhiran data aplikasi Dapodik secara cepat ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman masuk dengan akun Belajar ID-nya kepala sekolah. Nah, ketika seperti ini sudah ya. Jadi ini sudah. Jadi yang harus teman-teman lakukan yaitu memahami yang namanya kurikulum Merdeka dulu ya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi pahami dulu kurikulum Merdekanya ya. Daftar dulu dari sini, kemudian klik pelajari ya. Kita pelajari yang namanya kurikulum Merdeka ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman pelajari ya, jadi prinsipnya itu sama dengan video tahun lalu ya. Jadi tahun lalu kita mendaftar itu via yang namanya web ya, web kurikulum Merdeka ya, itu web kurikulum Merdeka di sini web GTK. Dan untuk tahun ini kita melakukan yang namanya refleksi di bagian ini ya. Nah, di sini teman-teman harus melihat ya. Ini nggak boleh di skip ya teman-teman. Jadi kurikulum jadi video ini tidak boleh teman-teman skip ya. Jadi teman-teman harus jawab di video kali ini ya. Jadi simak video ini dari awal hingga akhir ya. Tidak boleh teman-teman langsung skip seperti ini. Itu tidak akan terbaca ataupun tidak akan terdeteksi ya. Jadi pastikan teman-teman itu tidak melakukan yang namanya skip ya. Jadi harus mendengar sampai habis, sampai tuntas ya. Jadi seperti itu ya. Misalkan jadi seperti ini. Jadi harus dari awal hingga sampai yang terakhir. Itu teman-teman harus lihat dan wajib ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini nanti bakal bisa klik selanjutnya. Jadi kalau video ini belum berakhir, ini kita tidak bisa klik selanjutnya. Nah, ini kalau sudah videonya berakhir, kita sudah menyaksikan videonya ya, anggap aja seperti itu, kemudian klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita juga diberikan yang namanya video kedua ya, itu terkait dengan pengenalan kurikulum Merdeka juga ya. Nah, jadi seperti ini.
dan sampai tuntas ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melihatnya sampai tuntas, silahkan sampai pelajari lebih habis lanjut ya, tentang biar kurikulum teman-teman Merdeka. paham terkait dengan yang namanya kurikulum Merdeka ini ya. Tuh, Nah, kalau sudah mendengar, sejahtera untuk nanti di kita sini semua. ada yang namanya ringkasan daripada video itu ya. Teman-teman lihat, kalau sudah teman-teman lihat, jika videonya sudah berakhir, nanti muncul yang namanya selanjutnya ya. Nah, ini setelah muncul selanjutnya, nanti bakal disuruh pilih kita opsinya opsi apa ya. Opsi implementasi kurikulum Merdeka pilihan awal ya. Ini pilihan awal, jadi kan ada tiga. Nah, ini dia ya. Jadi klik di bagian ini pertama kali ya. Nah, ini mandiri berubah, pilih dan lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita memilih dan melanjutkan, pahami kurikulum Merdeka. Ya, sudah. Kemudian kita pilih lagi ya. Disuruh pilih lagi. Jadi ada penegasan di sini ya. Nah, kita penegasan surat pernyataan. Nah, kalau surat pernyataan itu untuk swasta, kita klik di bagian unduh ya. Nah, klik di bagian unduh, nanti format suratnya seperti ini ya. Nanti bakal saya buat juga terkait dengan ini ya, ini surat persetujuan ya. Jadi kalau swasta itu ada ketua yayasannya ataupun ketua lembaganya ya. Kalau lembaga yayasannya apa? Kalau lembaga ininya maka lembaga ya. Jadi ketua lembaga menandatangani nama kepanjangan. Jadi harus ada nama kepanjangan di sini. Misalkan namanya Fajar Mahmud, nah misalkan seperti itu ya. Jadi wajib panjang. Nah, kemudian ditanda tangan ya untuk mendaftar. Setelah ditanda tangan, dicap dan dicap yayasan. Setelah dicap yayasan, maka selanjutnya silakan teman-teman lakukan yang namanya unggah ya. Setelah unggah nanti akan ditanyakan 4 kuesioner. Setelah 4 kuesioner itu 100%, maka teman-teman barulah dianggap sebagai yang namanya sudah mendaftar ya. Artinya disuruh memilih lagi ya. Ini kalau yang sekolah swasta ya, seperti itu. Nah, setelah melewati proses tadi ya, teman-teman bakal berada pada rekap pendaftaran. Artinya pada menu terakhir yaitu sesuai dengan status yang teman-teman daftarkan ya. Kemudian nanti teman-teman ya perlu diketahui bahwa untuk mengubah yang namanya opsi implementasi kurikulum Merdeka itu hanya diberikan 3 kali. Nah, 3 kali itu sebelum tanggal 31 Maret 2023. Tapi setelah itu teman-teman tidak bisa melakukan yang namanya perubahan lagi ya. Jadi selama teman-teman misalkan ini ya di sini klik. Nah, ketika akan teman-teman pilih ataupun mengubah, itu silahkan apa yang akan teman-teman ubah ya. Jadi yang sudah misalkan kemarin itu teman-teman sudah memilih mandiri berubah ya. Kemudian ingin kembali ke mandiri belajar itu tidak bisa, karena memang prinsipnya bagi yang sudah memilih mandiri berubah hanya bisa memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi. Tapi yang sudah memilih mandiri belajar ya, dia mau milih mandiri berubah dan mandiri berbagi itu bisa. Tapi yang sudah mandiri berbagi itu tidak bisa ya. Contohnya seperti ini ya. Artinya ketika dia sudah melewati mandiri belajar, kemudian dia berada pada mandiri berubah ya, itu hanya yang tidak terkunci itu adalah mandiri berbagi. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin itu sudah mandiri berbagi, kemudian ingin ke mandiri belajar, itu tidak bisa ya, karena memang prinsipnya satuan pendidikan kemarin itu bagusnya memilih mandiri belajar atau mandiri berubah. Tapi kalau sudah mandiri berubah ya, kemudian dia memilih mandiri berbagi, itu bisa ya, karena ini seperti bertahap ya. Jadi awalnya sudah mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Jadi kalau sudah dari atas, kemudian ke tengah, kemudian ke bawah, itu dari bawah naik lagi ke atas itu tidak bisa. Artinya ya, kalau satuan pendidikan Anda sudah memang bagus secara kurikulum Merdeka, ngapain lagi ke mandiri belajar ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Artinya kalau sudah melewati yang ini tidak bisa lagi memilih ya. Jadi buktinya ini sudah terkunci ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya, sudah jelaskan di video sebelumnya.
Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.